Hai, teman-teman. Selamat datang di video kita tentang perjalanan evolusi manusia, dari awal hingga teknologi canggih. Keren banget ya, zaman sekarang kita bisa punya HP canggih, internet super cepat, sampai bisa terbang ke luar angkasa pakai roket. Padahal dulu, nenek moyang kita bahkan susah banget cuma buat menyalakan api. Nah, di video ini kita bakal ngebahas gimana sih manusia bisa berevolusi dari makhluk hidup yang sederhana jutaan tahun yang lalu, sampai jadi sepintar dan secanggih sekarang. Penasaran kan? Yuk, langsung aja kita mulai petualangan serunya. Coba bayangkan, teman-teman, 4 miliar tahun yang lalu, bumi kita ini masih sepi banget. Panas, gersang, dan belum ada kehidupan seperti sekarang. Tapi, di dalam lautan yang luas, keajaiban mulai terjadi. Muncul deh, makhluk hidup pertama. Bentuknya masih sederhana banget, kayak mikroorganisme kecil gitu. Mereka ini kayak pahlawan pertama kehidupan, yang perlahan-lahan, selama jutaan tahun, berubah dan beradaptasi buat bisa bertahan hidup. Sekarang, kita maju cepat ke sekitar 65 juta tahun yang lalu. Dinosaurus, yang dulu menguasai bumi, punah. Nah, ini kesempatan emas buat para mamalia, termasuk nenek moyang kita, para primata, buat unjuk gigi. Primata awal ini punya otak yang lebih besar dibanding mamalia lain, dan mereka punya tangan yang bisa menggenggam. Bayangin, betapa pentingnya kemampuan menggenggam ini buat mereka yang hidup di pohon. Sekitar 20 juta tahun yang lalu, muncullah kelompok primata yang lebih mirip dengan kita, manusia, yaitu hominoid. Mereka ini adalah kera-kera besar, kayak simpanse, gorila, orangutan, dan tentu saja, nenek moyang kita. Nah, hominoid ini hidup di Afrika, dan mereka mulai beradaptasi dengan dua lingkungan yang berbeda, hutan lebat dan padang rumput luas. Di hutan, mereka belajar memanjat dan mencari makan di atas pohon. Sementara di padang rumput, mereka harus belajar berjalan dengan dua kaki, biar bisa melihat lebih jauh dan menghindari predator. Nah, ini dia momen bersejarah. Sekitar 7 juta tahun yang lalu, muncullah cabang evolusi baru yang super spesial, yaitu hominin. Hominin ini adalah kera-kera besar yang berjalan tegak dengan dua kaki, dan mereka ini adalah nenek moyang langsung kita, manusia modern. Salah satu hominin pertama yang diketahui adalah Sahelanthropus chadensis. Fosilnya ditemukan di Chat, Afrika Tengah. Bayangin, teman-teman, nemuin fosil nenek moyang sendiri, pasti kayak nemuin harta karun. Sahelanthropus chadensis ini punya ciri-ciri unik, yaitu kombinasi antara ciri-ciri kera dan manusia. Lanjut lagi. Sekitar 4-2 juta tahun yang lalu, hiduplah hominin jenis baru yang lebih canggih, yaitu Australopithecus. Mereka ini punya otak yang lebih besar, gigi yang lebih kecil, dan yang paling penting, mereka udah jago banget jalan tegak. Salah satu Australopithecus yang paling terkenal adalah Australopithecus afarensis, atau yang lebih dikenal dengan nama Lucy. Fosil Lucy ditemukan di Ethiopia tahun 1974, dan penemuan ini ngebuat gempar dunia ilmu pengetahuan loh. Kenapa? Karena Lucy adalah fosil hominin paling lengkap yang pernah ditemukan pada saat itu. Dari fosilnya, para ilmuwan bisa mempelajari banyak hal tentang Australopithecus, mulai dari cara mereka berjalan, sampai makanan yang mereka konsumsi. Meskipun udah jago jalan tegak, Australopithecus masih suka memanjat pohon loh. Ini dia momen yang ditunggu-tunggu. Sekitar 2,5 juta tahun yang lalu, muncullah genus baru dalam keluarga hominin, yaitu genus Homo. Nah, genus Homo ini spesial banget karena mereka punya otak yang jauh lebih besar dari pendahulunya. Dan yang paling penting, mereka adalah pembuat alat pertama. Salah satu anggota genus Homo yang paling awal adalah Homo habilis, yang berarti manusia yang terampil. Mereka dijuluki begitu karena mereka udah bisa membuat dan menggunakan alat-alat sederhana dari batu. Kebayangkan betapa canggihnya mereka di zaman itu. Kita maju cepat lagi ke 300.000 tahun yang lalu. Di Afrika, muncullah spesies baru yang lebih pintar dan lebih canggih dari Homo erectus, yaitu Homo sapiens archaik. Nah, mereka ini adalah nenek moyang langsung kita, manusia modern. Homo sapiens archaik punya otak yang lebih besar dari Homo erectus, dan mereka udah mulai menunjukkan perilaku kompleks, seperti berburu secara terorganisir dan menggunakan api. Kebayangkan betapa serunya hidup di zaman mereka. Mereka hidup berkelompok dan bekerja sama untuk berburu hewan-hewan besar.
siap-siap buat petualangan seru. Sekitar 70.000 tahun yang lalu, manusia modern memulai perjalanan epik mereka keluar dari Afrika. Mereka menyebar ke berbagai penjuru dunia, menaklukkan benua baru, dan bertemu dengan spesies manusia purba lainnya. Bayangin, teman-teman, nenek moyang kita dulu jalan kaki dari Afrika ke Eropa, Asia, sampai ke Amerika. Perjalanan mereka pasti penuh tantangan dan bahaya, tapi mereka berhasil melewatinya dengan kegigihan dan kecerdasan mereka. Di Eropa, mereka bertemu dengan Neanderthal, manusia purba yang lebih kekar dan beradaptasi dengan iklim dingin. Ini dia momen penting dalam sejarah evolusi manusia. Sekitar 50.000 tahun yang lalu, terjadilah revolusi kognitif, yaitu lonjakan kecerdasan dan kemampuan berpikir abstrak pada manusia modern. Disinilah kita mulai menunjukkan jati diri kita sebagai spesies yang kreatif dan inovatif. Kemampuan berbicara kita semakin kompleks, memungkinkan kita untuk berbagi ide, cerita, dan pengetahuan dengan lebih efektif. Kita mulai menciptakan seni lukis gua yang indah, menggambarkan hewan buruan, simbol-simbol abstrak, bahkan mungkin juga cerita tentang kehidupan mereka. Alat-alat yang kita buat semakin canggih dan beragam. Setelah ribuan tahun hidup berpindah-pindah sebagai pemburu pengumpul, manusia modern akhirnya menemukan cara baru untuk bertahan hidup, yaitu bertani. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, revolusi pertanian dimulai di berbagai belahan dunia, mengubah cara hidup manusia secara drastis. Kita belajar menanam tanaman dan memelihara hewan ternak, menyediakan sumber makanan yang lebih stabil dan melimpah. Kita nggak perlu lagi hidup nomaden, berpindah-pindah mencari makan. Kita bisa menetap di satu tempat, membangun rumah permanen, dan hidup berkelompok yang lebih besar. Revolusi pertanian membawa dampak besar bagi peradaban manusia. Perjalanan evolusi manusia nggak berhenti di revolusi pertanian. Dalam 5.000 tahun terakhir, peradaban manusia terus berkembang dengan pesat. Penemuan-penemuan baru, inovasi teknologi, dan perubahan sosial membawa kita menuju era modern. Salah satu penemuan terpenting dalam sejarah manusia adalah tulisan. Dengan tulisan, kita bisa merekam dan menyebarkan pengetahuan, ide, dan cerita dari generasi ke generasi. Tulisan menjadi fondasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan filsafat. Revolusi teknologi terus berlanjut, membawa kita dari zaman besi, zaman uap, hingga era digital saat ini. Perjalanan panjang evolusi manusia membawa kita ke titik ini, menjadi Homo sapiens, satu-satunya spesies manusia yang masih bertahan hidup di planet bumi. Kita hidup di era modern, di dunia yang terhubung secara global, dan dihadapkan pada tantangan dan peluang baru. Perubahan iklim menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan hidup kita. Kita harus segera menemukan solusi untuk mengurangi emisi karbon dan mencegah dampak buruk perubahan iklim. Eksplorasi ruang angkasa menawarkan peluang baru untuk menemukan planet layak huni dan sumber daya baru. Kemajuan teknologi, khususnya di bidang kecerdasan buatan, membawa potensi besar dan juga risiko yang perlu diwaspadai. Kita harus memastikan bahwa teknologi yang kita ciptakan digunakan untuk kebaikan manusia dan tidak disalahgunakan. Gila, ya, ngebayangin gimana perjalanan panjang evolusi manusia dari makhluk hidup sederhana di lautan hingga menjadi manusia modern yang canggih kayak sekarang. Perjalanan ini penuh dengan tantangan, adaptasi, dan tentu saja keajaiban evolusi. Dari nenek moyang kita yang berjalan tegak di Afrika, hingga kita yang bisa berkomunikasi dengan orang di seluruh dunia hanya dengan sentuhan jari. Evolusi manusia adalah bukti nyata dari kekuatan adaptasi dan kecerdasan. Semoga video ini bisa memberikan gambaran tentang betapa istimewanya kita sebagai manusia.